Welcome to my channel. Kembali lagi di channel One Piece SSK bersama orang yang cute. Oh no. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Nah guys, ada berita viral nih yang menghebohkan warga plus 62. Cekidot, kita lihat videonya dulu nih. Oh no. Nah guys, apa tanggapan kalian melihat berita video barusan? Ngakak kan? Lah, ada-ada aja sih, lagian si bapak ngapain coba berendam di sungai begitu, udah sungainya kotor, dia asik berendam, udah gitu kagak bergerak, sangka mayat. Ampun dah. Oh no. Warga sekarang ngomongin berendam nih, ada ritual berendam di Kali Tempur Alas Ketongo Sriganti Ngawi. Jadi setiap malam satu suro ini warga banyak yang berbondong-bondong melakukan ritual malam satu suro di Kali Tempur Alas Ketongo Sriganti Ngawi ini. Alas Ketongo atau banyak yang menyebutnya Alas Sriganti ini berada di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Jadi setiap malam satu suro, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh warga yang berada di sekitar Ngawi maupun di luar Ngawi. Jadi, mengapa mereka melakukan ritual berendam? Konon katanya tempat ini diyakini menyimpan kekuatan mistis. Dan ada menurut peziarah berendam di malam satu suro ke Sriganti untuk melakukan meditasi dengan harapan yang menjadi permintaan dapat lancar dan berkah. Jadi mereka meminta kelancaran usaha atau apa, mungkin jodoh atau bisa juga. Jadi mereka melakukan ritual berendam ini. Mereka melakukan ritual berendam ini menjelang tengah malam. Biasanya nih para pengunjung langsung menuju beberapa tempat yang dianggap memiliki kekuatan mistis, yaitu diantaranya ada pertapaan Palenggahan Agung Sriganti, Sendang Minto Wiji, Sendang Derajat, pertapaan Dewi Tujuh Mekar, Unggul Jambe, Sendang Penguripan, Pori Gapit, Kali Tempur Sedalem, dan ada Pesanggerahan Soekarno. Mereka melakukan ritual berendam atau sering disebut kungkum sedalam 1 meter tepat di tengah malam. Jadi ritual kungkum sebagai satu keharusan bagi mereka untuk memperoleh berkah kepercayaan tersebut. Jadi mereka menerima petunjuk dari sang guru kunci Alas Ketongo. Ritual berendam ini terlihat jelas di tengah pertemuan dari dua sungai. Pengunjung saling berendam di air sambil menyalakan hio atau sejenis dupa. Cerita mistis juga nih di tempat tersebut. Jadi ceritanya ada pengunjung yang melakukan ritual juga perendaman di tempat Alas Sriganti ini, dan pada saat balik lagi nih ke tempat dia pulang dari berendam, terdapat 2 jalur yang bercabang. Yang tadinya yang mereka lewati itu hanya 1 jalur saja, jadi hanya 1 jalan setapak saja, dan tiba-tiba mereka pulang terdapat 2 jalur kiri dan kanan, dan ternyata mereka berjalan di jalur kiri yang seharusnya berjalan di jalur kanan. Yang mereka ingat itu mereka harusnya pulang itu berjalan di jalur kanan.
Dan setibanya di mereka melewati jalur kiri itu, mereka melihat sebuah perkampungan dan ada warga-warga di situ juga yang sedang melakukan aktivitasnya. Warga yang berada di sekitar tersebut hanya menundukkan kepala dan tidak menunjukkan muka mereka, jadi tidak nampak terlihat jelas muka mereka. Dan di situ terdapat sebuah warung, dan akhirnya mereka menanyakanlah kepada pemilik warung tersebut untuk menanyakan jalan mereka kembali. Dan setelah menanyakan jalan pulang mereka, ada salah satu dari mereka ingin membeli makanan, dan akhirnya dia membeli makanan lah di warung tersebut, tetapi tidak berinteraksi langsung dengan si pemilik warung tersebut. Dia disuruh membayar dan menaruh uangnya di atas makanan. Dan setelah itu, setelah mereka mengikuti jalan yang tadi disaranin si pemilik warung itu, mengikuti jalan setapak kecil, dan akhirnya mereka berhasil kembali ke tempat mereka semula. Dan anehnya, makanan yang dibeli oleh salah satu dari mereka itu berubah menjadi daun, sahabat Watis. Tidak hanya makanan yang menjadi daun, uang yang dia berikan itu pun ada di dekat makanan tersebut. Jadi uang mereka yang dia bayar tuh dengan makanan yang dia beli, ternyata uangnya ada di makanan tersebut. Begitu sahabat One Piece, cerita mistis yang ada di alas Srigati. Ada berita selanjutnya, titik terang tentang si Ketiap nih. Tidak hanya kemarin yang saya pernah bahas di video sebelumnya, si Ketiap ini menunjukkan banyak simbol di videonya. Tidak hanya itu saja, si Ketiap ini di videonya yang sebelumnya itu ternyata terdapat luka lebam di tangannya serta di bibirnya, yang katanya sih banyak yang bilang kalau si Ketiap ini mendapatkan penyiksaan. Jadi sepertinya si Ketiap ini melakukan YouTube mukbang di YouTube-nya ini sesuai dengan paksaan. Tidak hanya itu saja, setiap si Ketiap ini mengupload videonya, dia itu menguploadnya lama, jadi jaraknya 3 bulanan gitu sahabat One Piece. Jadi si Ketiap ini tidak rutin membuat videonya. Ada juga di YouTube-nya itu, di video terakhirnya, dan ternyata videonya juga sudah dihapus oleh si Ketiap. Entah si Ketiap yang menghapus, entah siapa. Jadi dalam videonya itu si Ketiap ini sedang memegang ikan, dan ikan itu diisikan dengan Coca-Cola dan Mentos, soda dan Mentos tuh ke dalam perut si ikan itu dengan menggunakan balon, dan dimasukkanlah ke dalam si perut ikan tersebut. Entah apa yang dilakukan si Ketiap ini, sampai sekarang pun tidak mengerti apa yang dilakukan si Ketiap ini sebenarnya. Apakah si Ketiap ini benar-benar dipaksa untuk melakukan atau untuk membuat video YouTube-nya, atau hanya sekedar hiburan dia buat menarik subscriber mungkin. Hanya itu saja nih, si Ketiap ini dikaitkan juga dengan wanita yang hilang. Oke sahabat One Piece, itu aja sedikit video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Yang ingin menambahkan silakan kalian komen di bawah. Apabila ada yang kurang, komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.